Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan terus membagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ingin untuk Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Sehingga kami akan terus diberikan hikmat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Inilah kami, hamba yang Kau pakai juga untuk menyatakan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Hamba percaya Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai hamba dan memberikan kemampuan untuk menyatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia naik ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akalia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akala, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, hendaklah kekristenan kita jangan hanya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi kekristenan yang saudara dan saya jalankan haruslah terus mengalami peningkatan level rohani kita. Artinya kedewasaan di dalam Tuhan itu harus terjadi di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Kristus yang kita percayai itu harus benar-benar tersingkap di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita dapat berguna bagi orang lain. Saya ingin katakan kepada saudara, cerita Apolos menyingkapkan bagi saudara dan saya bahwa Apolos awalnya dia seorang Kristen yang berbicara soal Kristus, ajaran-ajaran Kristus. Dikatakan firman Tuhan, dia orang yang fasih lidah, artinya dia punya kemampuan untuk berbicara tentang Yesus. Tetapi apa yang dimiliki Paulus, pengertian tentang Yesus hanya sebatas sampai pada pembaptisan Yohanes. Dan dikatakan waktu dia berbicara di Efesus tentang Yesus, dia mengajar tentang Yesus, saat itu dia bertemu dengan Aquila dan juga Priskila. Aquila dan Priskila ini adalah sepasang suami istri. Ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Apolos, mereka lalu memanggil Apolos datang ke rumah mereka. Dikatakan waktu Apolos tiba di rumah mereka, mereka berbicara banyak tentang ajaran Allah. Nah, apa yang mereka katakan kepada Apolos itu yang membuat sehingga Alkitab berkata pada ayatnya yang terakhir, hidup Apolos berguna bagi orang lain. Saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah yang diajarkan Apolos Yesus yang awal itu salah? Jawabannya adalah tidak salah. Dia memang mengajar tentang Yesus Kristus, tetapi apa yang dimiliki Apolos itu belum mengalami suatu kedalaman yang banyak. Artinya firman belum terlalu banyak tersingkap bagi Apolos. Makanya itu yang membuat sehingga Priskila dan Aquila, pasangan suami istri ini melihat bahwa Apolos perlu lagi terus mendapat pendalaman, pengajaran, pengenalan tentang Allah. Nah, itu yang dikatakan bahwa ketika pengenalan itu tentang Allah itu disingkapkan oleh Tuhan kepada Apolos, membuat sehingga hidup Apolos dalam pelayanannya
dia sangat berguna bagi orang lain. Saudara, terkadang kita terlalu bangga kalau kita bisa berbicara banyak tentang firman. Kita bangga kalau kita bisa berkhotbah dengan luar biasa tentang firman. Kita terkadang merasa puas dengan kekristenan yang kita jalani. Kita merasa yang penting saya sudah percaya Yesus, itu cukup. Saya katakan kepada saudara, ketika kita memiliki kepuasan seperti itu, maka bisa saja kita akan miss dengan Tuhan. Artinya kita akan merasa bahwa apa yang kita buat itu mungkin Tuhan senang. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan setuju, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Nah, oleh karena itu perjalanan kekristenan kita hendaklah harus membuat kita memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Pengenalan kita harus benar-benar baik kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, itu harus benar-benar tersingkap di dalam seluruh perjalanan kekristenan kita. Sehingga ketika Kristus itu tersingkap bagi kita, maka pemahaman kita, pengertian kita tentang Kristus itu bukan saja menjadi akal kita, tetapi itu menjadi kebutuhan roh kita. Itu yang membuat hidup kita akan berguna bagi orang lain. Terkadang orang mengira bahwa yang penting dia sudah jadi Kristen, yang penting dia sudah memberikan persembahan, yang penting dia sudah aktif di dalam pelayanan. Dia berpikir bahwa itu cukup, sekalipun hidupnya mungkin itu masih banyak error, hidupnya itu masih banyak salah. Tapi karena dia tahu bahwa dia melayani di dalam pelayanan gereja dan dia melakukan aktivitas, dia merasa bahwa itu cukup dan itu pasti menyenangkan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan hal itu dari kita. Tuhan tidak membutuhkan aktivitas kita. Yang dia butuhkan adalah setiap hati yang taat kepada dia. Kalau kita memiliki pengenalan yang baik tentang Kristus, maka saya percaya pelayanan kita akan berguna bagi orang lain. Mengapa berguna? Karena kita dapat menjadi pola bagi orang lain. Ingat saudara, kekristenan yang kita jalani dalam kitab Ulangan 28 pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, Tuhan tidak menjadikan kita menjadi ekor, tapi dia menjadikan kita menjadi kepala. Itu berarti bahwa dia mau hidup kekristenan saudara dan saya harus menjadi pola. Hidup kita harus berguna bagi orang lain. Kalau sebagai kepala rumah tangga, bagaimana hidupnya menjadi pola bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Sebagai seorang pemimpin hamba Tuhan di gereja, bagaimana hidupnya bisa menjadi pola bagi jemaatnya. Bagaimana seorang pemimpin di kantor atau di mana saja hidupnya bisa menjadi pola bagi bawahannya. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kekristenan kita harus berguna. Nah, oleh karena itu firman harus tersingkap bagi kita. Jangan puas hanya menjadi orang percaya, tapi hendaklah engkau harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan? Firman Tuhan harus menjadi kesukaan saudara. Ketika engkau tidak suka akan firman Tuhan, engkau tidak suka mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak suka mendengarkan firman lama-lama, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Engkau hanya menjadi orang percaya, tapi kekristenanmu tidak akan berguna bagi orang lain. Karena apa? Kau tidak bisa menjadi pola bagi orang lain. Kau tidak bisa menolong orang ketika dia mengalami banyak masalah dan persoalan. Mungkin ketika dia datang ke engkau, engkau hanya bisa berkata, berdoa. Engkau hanya bisa berkata kepada dia, percaya Tuhan pasti tolong. Tetapi dia ingin berdoa yang seperti apa, percaya yang seperti apa, itu yang dia inginkan. Nah, kalau hidup kita menjadi pola, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika Kristus itu tersingkap bagi kita, pengenalan kita kepada Yesus itu baik dan benar, maka hikmat dia akan berikan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan memampukan saudara dan saya untuk hidup menjadi orang Kristen yang hidup di dalam pola bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin untuk kami terus menjadi pola di dalam kehidupan kami. Kami ingin Engkau memakai kami, jadikan kami pola bagi sesama kami. Sehingga kekristenan yang kami jalani adalah kekristenan yang berguna bagi orang lain. Jangan biarkan kami puas saja hanya menjadi orang yang percaya. Tetapi lebih daripada itu, kami mau agar Kristus itu tersingkap di dalam kehidupan kami. Sehingga pengenalan kami kepada Kristus itu baik dan benar. Seperti apa yang dialami Apolos ketika dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Sepasang suami istri ini mengajar kepada dia tentang Allah.
Itu yang membuat sehingga perjalanan pelayanan Apolos itu sangat berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami pun rindu seperti Apolos. Kami pun rindu firman-Mu terus tersingkap bagi kami, sehingga kami memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Biarlah firman terus menjadi kesukaan kami. Firman-Mu memampukan kami untuk hidup dan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berkatilah setiap pemirsa Klavos, biarlah setiap kehidupan mereka dikuatkan, diberkati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga mereka yang lemah menjadi kuat, mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka yang hidup dalam keputusasaan, mereka akan diberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya kepada Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.